Halo, kawan bergerak. Kembali lagi di podcast bandungbergerak.id bersama saya lagi, Ola Rajul, reporter Bandung Bergerak. Hari ini kita akan podcast bareng lagi bersama Walhi, Jawa Barat. Tapi masih di lokasi yang sama, tapi dengan suasana yang berbeda nih. Asik. Hari ini kita udah bersama Bung Iwang ya. Bung Ya. Iwang di Walhi sebagai apa nih, Bung? Ya, Kang Rojul, saya diwali sebagai manajer advokasi dan kampanye. Oke, nah artinya Bung Iwang memang yang sering bersinggungan dengan persoalan-persoalan di lapangan langsung Ya, berarti ya. tentu ya, karena salah satu gerak yang sangat substansial di organisasi kami itu di advokasi ya, Advokasinya. gitu. Oke. Nah, di episode kemarin kan kita bareng Bung Meki itu kita udah bahas soal PLTU nih. Dampak dari PLTU ternyata banyak yang dihasilkan ya, selain persoalan lingkungan, ada persoalan masyarakat yang harus kehilangan pekerjaan, nelayan yang udah nggak ada lagi ikannya gitu. Juga banyak persoalan-persoalan lain gitu soal PLTU. Terus juga dengan persoalan oversupply listrik, ketenaga listrikan di Jawa Bali itu ya, yang mencapai 8 sampai 12 megawatt ya itu ya. Nah, kita karena Bung Iwang advokasi ya, artinya sering ke lapangan, mungkin bersinggungan langsung, mungkin udah pernah main ke PLTU juga Ya, ya. tentu ya. Berarti kita akan bahas ini soal pensiun dini PLTU nih. Oke, Ada menarik nih ya. rencana Oke. pensiun dini PLTU dari pemerintah ya. Nah, ada banyak skema-skema yang ditawarkan untuk pensiun dini PLTU nih. Kalau yang aku baca ada co-firing biomasa, kemudian ada gasifikasi. Mungkin boleh nggak dijelasin dulu sama Bung Iwang apa aja nih skema-skema yang dijadikan solusi untuk pensiun PLTU untuk menahan laju kenaikan suhu global, tapi ini dinilai sebagai solusi palsu gitu. Ya. Apa aja nih, Bu? Ada apa aja? Ya, tentu ya Kang Rojo, dengan skema pemerintah atau rencana pemerintah untuk penutupan secara bertahap atau istilahnya pensiun dini PLTU ini banyak sekali skemanya gitu ya. Dari misal yang sudah diimplementasikan saat ini itu adalah co-firing biomasa gitu ya. Apa itu co-firing? Co-firing itu salah satu rencana untuk mencampurkan bahan bakar gitu ya dengan komoditas lain. Selama ini kan PLTU itu menggunakan bahan bakarnya batu bara kan gitu. 100% batu bara. 100% batu bara gitu ya di Indonesia gitu ya. Meskipun ada beberapa yang gas gitu ya dan lain sebagainya gitu ya. Tapi mayoritasnya ini adalah bahan bakarnya itu adalah batu bara. Nah, masuklah rencana atau skema pemerintah co-firing biomasa ini yang membolehkan atau memberlakukan 1%, 5% hingga 10% untuk mencampurkan batu bara sebagai bahan bakar di PLTU gitu ya. Dan ini skema ini ya secara analogi sederhana aja gitu ya. Kami misal atau masyarakat juga gitu ya yang belum paham terkait rencana skema ini, bayangkan saja batu bara 90% gitu ya, ditambah co-firing biomasa 1, 5 sampai 10%, artinya itu tidak menurunkan gitu ya secara jelas dan tegas untuk pemakaian batu bara gitu. Prosesnya masih sama, Bung, dibakar gitu ya. Teknologi untuk membakarnya juga masih lama gitu ya, masih sama juga gitu. Artinya jika klaim pemerintah ini untuk mengatasi atau menurunkan emisi karbon, pelepasan emisi karbon, itu menurut kami sangat tidak masuk akal sekali gitu ya, karena batu baranya masih digunakan gitu ya, serta dicampur. Misal untuk Jawa Barat ini co-firing biomasanya menggunakan sodas di kebijakannya ya, atau itu bahasa istilah itu serbuk kayu gitu ya, atau bahasa di orang Sunda itu taira gaji gitu ya. Gitu ya. Nah, dan prosesnya masih dibakar gitu ya. Jadi menurut kami pelepasan emisi karbon ini masih sama aja gitu dan tidak mengurangi substansi untuk menurunkan pelepasan emisi atau pencemaran terhadap
apa namanya lingkungan gitu. Sama juga porsi batu baranya juga masih sangat besar ya, Dan 90% itu. jelas sekali Oke. porsinya masih besar banget gitu ya. Oke. Gitu. Nah, dari mana asal muasalnya co-firing ini? Sebetulnya gitu ya, kalau mengacu terhadap Perda 8 Perda Jawa Barat gitu ya, tentang apa pengembangan industri gitu ya. Atau di nasionalnya ada KEN gitu ya. Dan juga undang-undang terhadap energi energi gitu ya, itu tidak ada yang istilahnya untuk melakukan co-firing biomasa gitu. Tapi undang-undang energi ini memang mengamanatkan bahwa co-firing biomasa itu harus dimasukkan dalam rencana undang-undang EBET ya. gitu ya gitu. Artinya hingga 2025 itu RUE Jawa Barat sebetulnya tidak spesifik, tidak ada istilah spesifik terkait co-firing biomasa gitu. Tapi sayangnya kenapa di Jawa Barat ini sudah ada 2 PLTU yang melakukan skema itu. Itu ada di Indramayu dan di Pelabuhan Ratu. Betul, ya. PLTU Indramayu dan juga PLTU Pelabuhan Ratu. Oke. Nah, kita masih satu nih. Ada apa lagi selain co-firing nih? Yang ya, skema pensiun dini penutupan PLTU secara bertahap atau istilahnya pensiun dini ini sebetulnya banyak ya hingga saat ini, dan kami masih menganggap bahwa itu adalah solusi palsu gitu ya. Itu bukan solusi yang tepat gitu ya. Selain co-firing saat ini berbagai negara gitu ya, hasil pertemuan 20 negara gitu ya, baik di G20 di Bali maupun juga COP gitu ya. Mereka menghasilkan kesepakatan untuk pensiun dinian dengan melalui program ITM gitu. Energy Transition Mechanism gitu ya, atau mekanisme transisi energi gitu ya. Dan ini di-leading oleh EDB gitu. Bank Dunia ya. Bank Dunia. Jadi EDB ini sampai berani untuk membeli satu PLTU itu sekitar 200 sampai 250 US dollar. Tapi kami nggak tahu setelah dibeli oleh EDB itu PLTU mau diapain gitu ya. Itu juga belum ada kejelasan atau sosialisasi yang utuh gitu ya dari programnya EDB ini maupun oleh pemerintah kita terhadap kita gitu ya. Apakah betul-betul ditutup gitu ya, atau memang bisa dilanjutkan kembali oleh EDB gitu ya. Kami belum tahu secara jelas gitu ya detailnya seperti apa program ITM ini. Dan kami juga membaca dokumen kontrak yang sudah, misal karena rencana pemerintah itu untuk melalui ETM ini adalah ada 3 PLTU yang akan dipensiun dinikan secara cepat gitu ya melalui ETM. Yang sudah kontrak itu adalah PLTU Cirebon 1 gitu ya. Nah, di dalam kontraknya ada bahasa istilah repurposing. Repurposing itu membolehkan bagi EDB untuk melanjutkan gitu ya PLTU dengan mekanisme atau dengan metode co-firing juga gitu ya. Meskipun kami nggak tahu apakah yang digunakannya co-firing biomasa, co-firing amonia, co-firing hidrogen, gasifikasi dan lain sebagainya, kami belum tahu juga gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ada JETV. Nah, ya JETV ini Just Energy Transition Partnership gitu ya. Dan ini luar biasa uangnya gitu ya. Kami pun juga belum tahu skema rencana ini sampai 20 miliar gitu ya. Itu yang baru ketahuan ya gitu. Dan analisis kami masih banyak di luar itu gitu ya. Karena ada skema pendanaan hibah dan juga skema pendanaan secara anggaran yang sudah ada gitu ya dari komitmen 9 negara itu gitu ya, yang saat ini sebetulnya JETV dan ETM itu sebetulnya di leading oleh Jepang sebetulnya. Keduanya gitu Jepang kalau betul. Baik ETM di EDB gitu ya, direkturnya Jepang gitu ya, baik yang JETV ini juga sama gitu ya gitu. Nah, JETV ini juga saat ini mereka baru berhasil membuat sekretariat gitu ya, JETV di bawah Kementerian SDM. Dan juga rumornya saat ini itu mereka sudah membuat tim gitu ya atau working group gitu ya untuk menyusun rencana skema transisinya. Dan kami sayangkan Bung, ini tuh tidak ada sosialisasi yang baik ya terhadap publik, terhadap
kita semuanya gitu ya, tiga skema ini gitu ya, co-firing biomasa, ETM dan JETV gitu ya, itu tidak ada sosialisasi yang utuh kepada publik. Makanya wajar kalau bahasa ini itu baru terdengar di beberapa kalangan saja gitu ya, mungkin di NGO gitu ya, seperti kami di organisasi gitu dan lain sebagainya. Kalau nanya ke publik pasti mereka nggak akan tahu gitu ya apa skema ini tuh. Gitu. Karena juga kalau ngomong-ngomong co-firing kan belum ada padanan bahasa Indonesianya ya. Ya betul. Kita mungkin kalau kita bilang substitusi pengganti kan akan panjang gitu ya. Wah, belum ada ya padanan betul katanya sekali. ini. Gitu. Dan masih sulit ya. Dan itu sulit untuk dipahami kan gitu ya. Benar. Publik kan lebih enak sebetulnya menggunakan bahasa-bahasa istilah yang sangat mudah kan gitu. Benar. Oke, kita bahas satu persatu nih dari tiga ini. Ada co-firing, ada kita satuin aja lah ya skema pendanaan ini ya. ETM dan JET ini kan masih ke satu. Mereka soal pendanaan. Nah, co-firing ini artinya ada substitusi, ada bahan bakar pendamping selain batu bara 1-10% ini bentuknya bisa banyak, bisa biomasa ini juga ada turunannya banyak ya, ada pelet kayu, bisa sampah RDF ya, dan beberapa sawit juga, nah sawit dan beberapa jenis lainnya. Juga ada co-firing amonia, hidrogen, ada juga gasifikasi batu bara. Kalau co-firing biomasa nih yang udah dipraktek, yang sudah dilakukan kalau di Jawa Barat, Indramayu dan Pelabuhan Sukabumi ya, itu kan menggunakan serbuk kayu. Nah, penggunaan serbuk kayu ini apakah dari apakah dari tanaman baru memang ditanam khusus untuk energi atau seperti apa? Karena kan belakangan ada salah satu teman kita ini Tren Asia gitu mengeluarkan katanya kalau co-firing biomasa ini yang menggunakan biomasa itu juga ada potensi melahirkan hutan tanaman energi. Ada permasalahan baru lagi nih. Nah, itu gimana, Bu? Ya, kunci utama tadi yang kami ingin tegaskan itu bahwa co-firing biomasa ini sebagai solusi fase itu harus dipahami begini, gitu ya, oleh kita semua. Terkhusus ya kami mengajak publik gitu untuk memahami dan mengerti bagaimana skema co-firing biomasa ini sebagai solusi palsu. Karena apa? Karena memang betul skema co-firing ini malah bukan menjadi solusi, tapi memunculkan masalah baru gitu ya. Pertama begini, Bung. Co-firing biomasa ini gitu ya, di rencana pemerintah itu akan menggunakan skema ini itu di 52 PLTU gitu ya. Gitu. Di seluruh Indonesia artinya. Di seluruh Indonesia gitu ya, gitu. Pertama yang menjadi harus dipahami oleh kita semuanya itu skema penutupan secara bertahap ini gitu ya, itu bohong belaka. Selama PLTU yang usianya sudah lama maupun yang baru existing gitu ya, melakukan dengan skema ini gitu ya. Satu itu. Karena tadi prosesnya bahan campur batu bara 90%, 1-10%-nya membolehkan untuk dicampur oleh serbuk kayu. Ini juga tidak menjadi salah satu solusi bagi kita untuk mengatasi persoalan perubahan iklim gitu, atau untuk menekan supaya tidak melebihi suhu global, supaya tidak melebihi 1-5% kan gitu ya. Gitu. Itu satu. Yang kedua, bahwa co-firing biomasa ini sebetulnya memunculkan masalah baru di hilirnya tadi dampaknya masih tetap sama gitu ya, karena prosesnya masih sama dengan dibakar. Di hulunya gitu ya, ini memunculkan persoalan baru karena dalam skema kebijakan ini ada yang disebut dengan istilah hutan tanaman energi atau hutan tanaman industri gitu ya. Kementerian KLHK itu mengeluarkan kebijakan baru yang istilahnya menjadi hutan tanaman energi. Gitu yang dulunya HTI, yang dulunya HTE menjadi HTI. Gitu. Nah, dan mereka melakukan kerjasama dengan Perum Perhutani, gitu. Untuk HTE atau HTI ini ada di wilayah kewenangannya Perhutani. Jadi PLN dan pemerintah membangun kerjasama dengan Perhutani. Perhutani pernah kami konfirmasi memang betul gitu ya, mereka sudah membangun
kontrak gitu ya dengan PLTU 1 Indramayu dan PLTU Pelabuhan Ratu Pelabuhan Ratu. Sukabumi gitu ya. Dan mereka sudah memproyeksikan 5 KPH. Jadi Oke. KPH Sukabumi, KPH Karawang, KPH eh, Indramayu, KPH Subang, dan satunya KPH Cianjur kalau nggak salah ya gitu. Jadi 5 KPH itu Perhutani memproyeksikan untuk mensupport gitu ya bioenergi dengan serbuk kayu ini gitu ya, yang klaimnya mereka yang ditanamnya itu adalah kaliandra. Iya, Gitu kaliandra ya. dan gamal. Gamal, gitu, kaliandra dan gamal gitu ya. Tapi Bung, yang kami temukan praktek di lapangan, meskipun skemanya sudah seperti itu, yang mereka klaim gitu ya, kami temukan di lapangannya bahwa pelet kayu atau serbuk gergaji serbuk kayu ini gitu ya masuk ke PLTU itu mereka tidak disupport oleh PLN perhutani gitu. Tapi mereka mengumpulkan bahan-bahan limbah dari material gitu ya, mebel-mebel gitu ya yang membuat di pangalong-pangalong kayu gitu ya. Iya betul, lemari dan lain sebagainya ya gitu. Itu untuk pendukung co-firing di PLTU Indramayu. Sementara yang di Pelabuhan Ratu atau di Sukabumi memang kami temukan gitu ya ada pengangkutan serbuk kayu yang masuk ke PLTU, dan informasi yang kami dapat saat ini itu baru dari 2 wilayah, yaitu lokasinya dari Jampang Tengah dan juga yang kedua dari Gunung Sumping gitu ya. Nah, artinya memunculkan masalah baru di wilayah hulunya, tentu bahwa dalam proses pemanenan kayu yang dilakukan perhutani misal itu juga melepaskan emisi karbon kan gitu. Karena mereka harus menebang hutan. Artinya ada menebang pohon gitu ya. Dan itu terjadi deforestasi dan juga sama halnya dengan penebangan pohon itu juga melepaskan emisi karbon yang cukup tinggi. Jadi berbicara soal pelepasan emisi karbon di wilayah hilir yang dilakukan oleh PLTU ini juga terjadi di hulunya, gitu ya. Ketika misal proses penanaman pemanenan yang dilakukan oleh perhutani dengan skema penebangan, gitu ya. Gitu. Jadi itu tuh apa yang kita anggap sebagai solusi palsu tuh di hulunya juga masih menjadi masalah, di hilirnya pun juga ya masih juga tidak mengatasi persoalan yang selama ini terjadi di PLTU gitu. Betul. Untuk industri energi ini untuk co-firing ya. Untuk co-firing gitu. HTI itu ya. Jadi ya industri yang disebutkan dalam konteks kebijakan yang kami temukan gitu ya, itu untuk PLTU mensupport kebutuhan bahan campuran bahan bakar gitu ya di PLTU gitu ya. Salah satunya Jawa Barat itu ya PLTU Indramayu dan PLTU Pelabuhan Ratu gitu. Ini kalau dari laporan teman kita ini dari Trans Asia ini katanya untuk memenuhi kebutuhan 10% ini, 10% co-firing ini itu tuh butuh 2 juta hektar lahan atau setara 35 kali luas provinsi Jakarta. Berarti ada seluas itu kita butuh hutan untuk untuk memenuhi co-firing ini ya. Ya, betul. Dan kalau kan ada permainan juga bisa jadi ya soal konsesi-konsesi lahan yang bisa dimanipulasi gitu. Selain ada potensi permainan di situ, Bung, yang perlu diketahui juga gitu ya. Ini sebetulnya kami duga juga ada kaitannya dengan politik bisnis sebetulnya gitu ya. Karena di sini juga ada uang yang juga menggiurkan gitu yang tentunya akan memberikan dampak manfaat terhadap siapa? Salah satunya ya perhutani ya gitu. Perhutani. Nah, selain itu, ada dugaan itu kami yang paling spesifik sebetulnya gitu kan, ini muaranya bencana, apalagi Jawa Barat ini sebagai daerah yang rawan bencana gitu ya. Selain pelepasan emisi karbon yang cukup tinggi, maka dengan misal terjadinya deforestasi gitu ya, dan ketika musim hujan juga banjir gitu, tidak menutup kemungkinan gitu ya. Padahal juga kita ketahui banjir di Jawa Barat masih terjadi luar biasa, longsor di Jawa Barat masih luar biasa. Nah makanya ini
semakin buruk sekali bicara soal skema ini sebetulnya gitu ya. Oke. Apalagi kita meskipun kami belum mengetahui gitu ya karena kami belum kuat banget gitu ya untuk melihat ancaman atau potensi ancaman yang terjadi di wilayah hulunya yang Oke. dijadikan sebagai HTE maupun HTE-nya HTI di dengan wilayah HTI. perhutani gitu. Jadi emang apa agak membingungkan ini ya? Ya, bukan hanya membingungkan, ini adalah kebohongan bagi Oke. kami gitu ya. Karena kalau memang betul mau menutup gitu ya PLTU yang sudah usianya udah lama ya udah tidak Tutup ada aja. skema yang memperpanjang usianya Iya, gitu iya, ya. iya. Tutup aja Oke. gitu ya. Gitu. Karena co-firing. Oh, saya sangat meyakini sekali publik secara utuh gitu ya belum tahu dengan skema ini gitu. Oke. Apalagi skema ini tidak disosialisasikan dengan baik kepada publik gitu ya oleh pemerintah yang seharusnya publik tahu gitu ya. Oke. Dan berbicara soal krisis iklim gitu ya, publik saya meyakini sudah banyak memahami itu, tapi dari mana, dari apanya memang publik belum tahu gitu ya. Nah, skema salah satunya kan penyumbang terbesar terhadap persoalan krisis iklim ini atau perubahan iklim ini adalah salah satunya PLTU. Gitu ya, gitu penyumbang terbesarnya. Nah, skema pemerintah untuk mempensiun dinikan sebetulnya dengan 3 cara yang direncanakan tadi menurut kami itu bukan salah satu solusi yang tepat. Kalau memang mau betul-betul menutup PLTU ya udah tutup, tidak dengan skema co-firing, tidak dengan skema ETM, tidak juga dengan skema JP. Sebetulnya dua program yang ETM dan JP ini juga sama aja gitu ya. Mereka bertransisi gitu ya. Nah, tapi transisinya seperti apa gitu ya kami belum mengetahui karena tidak ada sosialisasi yang secara utuh yang dilakukan oleh pemerintah dan kami menduga sampai detik ini ada muatan atau ada potensi peluang bisnis gitu ya yang ada gitu bukan untuk potensi atau peluang untuk apa namanya menutup PLTU gitu. Oh iya jelas karena saat ini aja misal dengan co-firing amonia, hidrogen, salah satu negara lain, salah satunya saya sebut Jepang gitu sedang mempersiapkan teknologinya dan pasti akan dijual ke sini gitu ya. Gitu, teknologi emang itu, banyak gitu. yang laku kalau jual ke Indonesia. Oh iya, apalagi produk Jepang gitu ya. Oke. Nah, karena tadi kita bahas cuan. Oke, kita bahas soal cuan nih. Soal pendanaan. Ya. Pendanaan tadi, ETM sama JP. Ulas sedikit nih. ETM itu Energy Transition Mechanism, itu yang leadnya Jepang, dananya dari Bank Dunia. Betul. Nah, itu skemanya berarti membeli PLTU seharga 200 sampai dengan 250 US dollar. Ya. Nanti hitung sendiri berapa ya. Berapa rupiah itu. Nah, kalau JP itu Just Energy Transition Partnership. Jadi skema kemitraan transisi energi berkeadilan. Nah, itu. JP ini itu dari 9 negara ya. Dari 9 negara itu yang Jepang juga ini yang memimpinnya, yang leadnya juga sama Amerika Serikat. Ya. Tapi negara-negaranya juga ada dari Uni Eropa. Benar ya? Betul. Nah, uangnya itu 20 miliar US dollar. Hitung juga berapa tuh. Hitung nanti berapa banyak. Nah, informasinya itu 20 miliar US dollar itu dibagi dua ya. 10 miliar US dollar itu dari dana publik 9 negara tadi. Sebagian lagi 10 miliar tadi itu dari pendanaan swasta. Pendanaan swasta dari bank-bank itu, dari bank. Nah, beberapanya misalkan dari Bank Amerika, Deutsche Bank, HSBC, Standard Chartered dan lain-lainnya. Nah, swasta ini koordinatornya itu Glasgow Financial Alliance for Net Zero, GFANZ. Oke, ini skema pendanaan. Artinya kenapa mereka memberikan dana ke Indonesia? Karena negara-negara ini kan mereka punya PR nih. Mereka juga salah satu aktor penyumbang krisis iklim di dunia gitu. Nah, makanya mereka bertanggung jawab harus memberikan dana untuk Indonesia gitu ya. Nah, apakah ini jadi jebakan Batman baru itu? Kan mereka ngasih dana nih. Bentuknya kayak gimana nanti? Apakah hutang kah? Atau skema apa? Kalau hutang kan boncos lagi Indonesia nanti ya. Gimana tuh, Bung? Ya,
Aku harus tanya ke publik, tahu nggak ya? Nah, benar. Publik tahu nggak nih soal ini ya? Iya. Oke. Karena sepemahaman kami, Mhm. gitu ya, skema pendanaan untuk transisi energi ini, baik program EDB gitu ya, maupun si JETP JETP tadi. ini gitu ya, itu dua-duanya sifatnya utang. Oke. Jadi kalau ditanya ini apakah jebakan Batman, ya jelas ya gitu. Karena Oke. dananya loan gitu ya, dananya Oke, dana utang, pinjaman ya. pinjaman gitu ya, yang tentunya itu harus dibayarkan gitu. Oke. Dan yang celakanya hingga hari ini ya, saya katakan dua skema tersebut baik ETM maupun JETP ini gitu ya, kami belum mengetahui secara detail programnya seperti apa Oke. gitu ya. Karena pelibatan publik yang seharusnya dilibatkan gitu ya, itu juga tidak secara baik gitu ya, diberi ruang oleh misal ya Sekretariat JETP yang sudah ada di bawah Kementerian SDM saat ini, maupun juga EDB gitu EDB ya, ya. dengan program ETM-nya. Karena kami cek juga di lokasi PLTU yang ada di Jawa Barat ya, khususnya Cirebon, Indramayu, maupun juga Pelabuhan Ratu gitu ya, mereka tidak tahu, warga tidak tahu apa itu JETP, apa itu ETM gitu, yang dimana mereka seharusnya tahu gitu ya, karena mereka sebagai masyarakat terdampak secara langsung dari pembangunan PLTU atau dari aktivitas PLTU gitu ya. Nah itu yang celakanya hingga saat ini gitu ya, kami belum tahu skema pendanaan ini seperti apa gitu ya, dan program detailnya mereka pun juga kami tidak tahu seperti apa gitu. Yang baru kami tahu bahwa dua program ini itu skema pendanaannya utang gitu ya, gitu. Yang itu dia tentunya nggak tahu, pemerintah juga harus membebankannya kemana gitu. Iya. Ya dugaan saya mau tidak mau bebankan lagi ke publik gitu. Jadi kita juga harus bayar gitu ya. Banyak sekali program-program yang sifatnya atau skema pendanaannya utang gitu. Tapi Itu publik baik nggak tahu ya. Citarum gitu ya. Terus juga apa namanya energi gitu, dalam sektor energi selain Citarum gitu ya. Itu sifatnya akhirnya utangnya harus dibayar oleh kita gitu ya. Dan publik tidak tahu itu gitu. Sulit ya jadi masyarakat Indonesia ya, nggak tahu programnya harus bayar utangnya. Programnya nggak tahu gitu ya, dampaknya kena, paling parah ya juga utangnya harus ikut bayar gitu. Oke. Nah, itu soal JETP artinya ini kalau soal pendanaan atau soal uang gitu ya, artinya ini jebakan baru lah ya. Ya, bagi kami ini masalah baru atau mungkin malah jadi jebakan gitu ya bagi kita, bagi publik khususnya ya. Kalau memang kita juga tidak ikut mengikuti mengawasi terhadap skema ini kan gitu. Ya karena kami berharap sekali publik harus mulai aware ya, mulai aware dan juga malah ya paling berharapnya mereka publik bisa ikut mengawasi terhadap skema ini yang kami anggap ini bukan salah satu solusi yang tepat gitu untuk penutupan atau pensiunan dini PLTU gitu. Nah, ngomong-ngomong ini kan ini tanggung jawab internasional gitu ya untuk transisi energi. Baiknya seperti apa gitu yang harus dilakukan oleh Indonesia? Karena kan kalau dari NDC National Determined Contribution itu kan Indonesia nargetin di tahun 2030 itu 31,89% pengurangan emisinya itu dilakukan oleh Indonesia sendiri. Sisanya dibantu dengan dukungan internasional. Nah, dukungan internasional kan ini bentuknya juga pendanaan tadi ya. Nah, artinya baiknya seperti apa nih? Posisi Indonesia harusnya seperti apa? Bertransisi energi yang berkeadilan itu seperti apa? Nah, ya ini cocok ya dengan skema organisasi kami karena kami sedang mendorong kepada pemerintah untuk segera bertransisi energi yang berkeadilan gitu. Ya skema transisi yang berkeadilan ini, Bung, menurut kami itu gitu ya, ya pemerintah harus mengambil sikap secara berani gitu ya, tidak tergantung terhadap negara lain gitu ya, baik dalam menyikapi persoalan perubahan iklim saat ini gitu ya, maupun juga dalam skema kerjasama pendanaan gitu ya, karena menurut kami Indonesia bisa dan mampu gitu ya untuk mengatasi persoalan ini sendiri gitu ya. Dengan cara apa? Ya
tutup segera PLTU yang PLTU. usianya udah lama gitu ya. Oke. Dan juga tidak melakukan penambangan secara besar-besaran, baik energi fosil maupun juga tambang-tambang lainnya. Karena Oke. ada skema gasifikasi juga gitu ya. Hmm. Artinya penambangan penambangan gas pun juga ya itu Masih akan terus berlangsung terus gitu ya. berlangsung gitu ya. Hmm. Apalagi misal sekarang itu waduh makin kompleks sekali sebetulnya ngomong soal energi gitu ya, karena banyak sekali skema atau apa namanya kendaraan-kendaraan listrik gitu ya, yang Iya, saat iya. ini Hmm. juga sedang marak di Indonesia gitu ya, dan itu terjadi lagi akhirnya penambangan-penambangan baru gitu Iya, ya, iya. salah satunya Nikel ya itu nikel ya ekstraksi gitu yang ya, ekstraksi ekstraktif. yang sangat luar biasa Hmm. sekarang terjadi gitu ya, Itu banyak di daerah di Sulawesi provinsi ya. lain gitu Hmm. ya, salah satunya Sulawesi gitu. Oke, Nah, oke. selain segera bersikap untuk menutup PLTU yang usianya udah lama gitu ya, transisi energi yang berkeadilan menurut kami itu tidak apa namanya eh, tidak menghilangkan gitu ya, tidak menghilangkan nilai-nilai gitu ya, dan juga merampas ruang hidup masyarakat gitu Oke. ya. Itu yang berkeadilan gitu ya, menurut kami gitu ya. Apa misal contohnya ya, masih banyak gitu ya. Salah satunya di Indonesia ini masih memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah, meskipun kami juga belum mengamini secara 100% gitu ya bahwa tenaga surya itu sebagai solusi gitu ya, Oke. mikrohidro itu Sebagai sebagai solusi. solusi Oke. gitu ya. Karena tadi prinsipnya tidak merampas ruang hidup rakyat Oke. gitu Oke. ya. Itu yang disebut transisi energi yang berkeadilan Berkeadilan. gitu ya. Oke. Karena selama ini industri ekstraktif itu gitu ya, atau PLTU-PLTU yang dibangun itu merampas ruang hidup rakyat, Oke. sehingga menghilangkan mata pencaharian masyarakat Hmm. gitu ya. Juga menimbulkan konflik yang berkepanjangan di masyarakat gitu ya, Hmm. konflik sosial gitu, itu terjadi kultur, merubah kultur di masyarakat itu tersebut gitu ya. Hmm. Nah itu yang menurut kami yang tidak azaskan keadilan Keadilan. gitu Oke. ya, itu Artinya transisi energi itu yang berkeadilan itu tidak boleh merampas kehidupan ruang rakyat, rakyat. tidak boleh Betul, merampas ruang rakyat ya. betul, Artinya nilai-nilai betul. yang udah ada di masyarakat harus tetap terjaga gitu ya. Harus tetap terjaga dan Oke. dipertahankan gitu ya, Hmm. gitu. Karena, isi perut masyarakat yang selama ini mereka unggulkan itu adalah ya ruang gitu ya, Iya. akses ruang yang, Hmm. selama ini mereka manfaatkan, selama Oke. ini mereka gunakan gitu ya. Hmm. Ketika misal akses ruang itu sudah hilang gitu ya, karena pembangunan, maka tentu itu akan mempengaruhi terhadap isi perut mereka. Oke. Artinya mata pencaharian mereka akan hilang gitu, tuh. Oke. Siap, 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 siap. Nah, menarik nih ya soal ini ya, soal Mhm. transisi energi berkeadilan. Harusnya itu seperti apa dipraktekkan di Indonesia gitu. Mungkin ditunggu nanti ada episode satu lagi kita Ah, akan masih bahas dengan Walhi Jawa Barat gitu. Terakhir nih, pertanyaan terakhir, Bung. mhm. Soal RUU EBET, Mmm, rencana undang-undang energi baru, energi terbarukan. Kan banyak masuk nih, salah satunya narasi pensiun dini dengan co-firing co-firing, biomasa, juga banyak yang lain gitu. Apa yang bisa dilakukan oleh publik untuk mendorong agar RUU EBT ini bisa berjalan sesuai dengan harapan harapannya, kita gitu, agar transisi energinya berkeadilan gitu. ya pertama kami akan atau publik akan bersependapat dengan Hmm. saya gitu ya, Hmm. akan berat untuk melakukan pengawasan gitu ya, RUU EBET ini gitu Hmm. yang saat ini masih dibahas di Masih dibahas prolegnas benar. gitu ya. Hmm. Kenapa? Karena sebentar lagi momen politik ya Oke. nasional, tentu itu yang akan sepakatnya ya dengan Akan saya. panas ya. Tapi sesulit-sulitnya kita melakukan pengawasan gitu Mhm. ya atau kontrol terhadap kebijakan yang akan dibuat, harapan saya proses pengawasan ini bisa dilakukan secara kuat oleh publik gitu ya. Oke. Karena dalam istilahnya saja atau dalam katanya saja kami tidak sependapat dengan pemerintah. Hmm. EBET gitu ya, energi baru terbarukan. Baru terbarukan bukan berarti gitu ya, energi yang berkeadilan gitu Oke. ya. Mhm. Karena kami mendorong kalau mau membuat undang-undang gitu ya atau regulasi gitu ya, energi terbarukan, tidak Hmm. baru terbarukan gitu ya. Oke. Bisa aja dengan istilah kata itu aja gitu ya, itu apa
bisa menjadi jebakan bagi Iya, iya, kita iya, iya. gitu ya. Hmm. Energi baru terbarukan bukan berarti energi lama juga ditutup gitu ya. Bisa aja energi lama gitu ya, PLTU lama tapi dibarukan gitu ya dengan misal mekanisme ya dimodernisasi dengan mekanisme tadi, co-firing lah, ETM lah, ZP lah kan gitu. Nah ini kami menduga malah untuk mendukung skema rencana yang 3 tadi gitu ini tuh gitu ya. Nah, itu terbukti. Kenapa terbukti? Salah satunya co-firing biomasa itu masuk dalam skema RU ini gitu ya. Gitu. Jadi proses untuk kenapa kami tadi anggap bahwa bohong hingga saat ini pemerintah untuk serius gitu ya menyikapi persoalan ini gitu ya karena co-firing biomasa ini tidak sama sekali akan mempengaruhi gitu ya atau mengatasi persoalan pelepasan emisi karbon yang cukup tinggi gitu ya atau menekan suhu global supaya tidak melalui 1,5% gitu ya. Selama prosesnya masih dibakar dan dicampur dan tidak menghilangkan batu bara gitu ya. Kita bayangkan aja di Perda di RUPTL-nya di RUED-nya Jawa Barat dan di Perda Jabar tentang bukan tentang pengembangan industri gitu ya. Jawa Barat masih mengamini bahwa ketergantungan terhadap batu bara hingga tahun 2050 itu masih tinggi sekali gitu ya. Dan per tahunnya itu meningkat bukan turun. Artinya ini juga memperlihatkan tidak seriusnya pemerintah untuk juga mengurangi kebutuhan energi fosil gitu yang hingga saat ini kebutuhan energinya sudah semakin berkurang dan juga belum tahu sampai kapan gitu ya akan mencukupi kebutuhan yang diproyeksikan oleh pemerintah gitu. Jadi di situ Bung poinnya gitu ya. Energi yang berkeadilan itu tidak merampas ruang hidup rakyat gitu ya. Dan juga yang paling terpenting itu dalam konteks RUU EBT ini publik harus betul-betul siap dan mau melakukan sama-sama kontrol dan mengawasi gitu ya supaya muatan-muatan yang ada dalam EBT ini itu sesuai harapan kita atau malah kita tolak gitu ya jika tidak sesuai harapan kita karena selain tidak akan menguntungkan ini akan juga menjadi satu bumerang gitu ya bagi kita terhadap degradasi gitu ya atau kerusakan lingkungan yang cukup masif ke depan gitu ya dan celakanya kita pun juga harus membayar utang-utang negara gitu ya dengan skema pendanaan untuk transisi energi ini gitu. Menarik sekali pembahasan kita hari ini ya bersama Bung Iwang. Artinya teman-teman yang nonton ini harus mengawal ini semua gitu. Rencana energi yang sedang transisi energi yang dilakukan oleh Indonesia dari skema co-firing, ZP, ETM, kemudian ada pembahasan RUU EBT yang masih dibahas oleh DPR ini. Kita semua harus mengawal ini semua. Kita harus peduli, kita harus kritis dengan ini karena juga nantinya ini akan berpengaruh kepada kita juga. Jelas. Seminimal mungkin lah yang kita obrolkan kemarin dengan Bu Mega itu cuaca panas itu paling kecil lah yang kita rasakan itu kalau Bandung yang udah semakin panas dan cuaca yang tidak menentu ini gitu. Jadi kawan-kawan bisa tetap mengawal isu inilah ya dengan cara paling kecilnya nonton podcast ini. Ikuti terus podcast ini sampai selesai karena masih ada satu episode lagi kita akan bahas gimana harusnya transisi energi berkeadilan. Transisi energi yang seharusnya dilakukan oleh Indonesia itu seperti apa di episode selanjutnya gitu. Jadi bagi teman-teman sampai bertemu di episode selanjutnya. Jangan lupa di like, di share, kasih kolom komentar, beri tanggapan kalian seperti apa nih yang harus dilakukan oleh Indonesia dan jangan lupa subscribe gitu. Mantap. Terima kasih, sampai jumpa.